sebaiknya para panitia tuh yang bikin-bikin acara itu lebih mempertimbangkan secara matang-matang terlebih dahulu sebelum kalian menentukan narasumbernya. Buat apa sih kalian itu mengundang tokoh-tokoh yang provokatif seperti Rocky Gerung? Dia kan sudah terang-terangan menghina Presiden Jokowi. Apa sih yang kalian harapkan bisa dipelajari dari si provokator seperti itu? Halo, ketemu lagi dengan saya, Yanti. Kalian sudah dengar belum? Pada hari Jumat kemarin, ada sekelompok anak muda yang masuk dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Mereka mengadakan sebuah acara diskusi kebangsaan di Kopi Nuri, Condong Catur, Sleman. Nah, acara tersebut itu dihadiri puluhan mahasiswa di Yogyakarta. Diskusi kebangsaan ini mengangkat tema masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Nah, mendengar temanya itu kedengarannya asik ya. Apalagi diskusi semacam ini adalah kegiatan yang positif yang menunjukkan bahwa anak-anak muda saat ini memiliki pola pikir yang kritis dan lebih konsen terhadap kondisi bangsa saat ini. Akan tetapi, menurut saya sangat disayangkan sebuah acara diskusi yang mengangkat tema kebangsaan malah menghadirkan sejumlah narasumber yang sangat kontroversial seperti Rocky Gerung dan Refy Harun. Memang sih narasumbernya itu bukan cuma mereka berdua. Masih ada narasumber lain seperti Ketua BEM KM UGM Gibran M. Nur dan Saud Situmorang. Akan tetapi menurut saya kehadiran orang semacam Refy Harun dan Rocky Gerung dalam diskusi kebangsaan itu kayaknya sangat besar deh. Karena bagaimanapun si Rocky Gerung itu kan statusnya masih tersangkut kasus hukum dan masih harus rutin bolak-balik ke Bareskrim Polri untuk pemeriksaan. Dan si Rocky Gerung dia kan sudah menjadi seperti public enemy gitu semenjak ucapan penghinaan dan ujaran kebencian yang dilontarkan dari mulutnya terhadap Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di negeri ini. Nah, sebenarnya kehadiran Rocky Gerung di Yogyakarta itu sudah ditolak oleh sekelompok massa. Dan asal kalian tahu aja, ini bukan pertama kalinya si Rocky Gerung mendapatkan penolakan di Jogja. Karena pada tanggal 2 Agustus yang lalu, di Bento Kopi Gambing, Kabupaten Sleman juga, kehadiran Rocky ini juga ditolak massa. Dan alasannya juga sama. Si Rocky Gerung itu dinilai sebagai tokoh yang provokatif setelah menyebutkan kata yang tak pantas lah pada Presiden Jokowi. Kenapa sih pihak penyelenggara acara itu masih nekat mengundang si Rocky Gerung untuk menjadi narasumber? Dan benar saja, acara diskusi tersebut pada akhirnya terpaksa harus berhenti sebelum waktunya akibat terjadi keributan dan kekacauan. Jadi ceritanya tuh ada sejumlah massa dari luar forum diskusi mendekat ke lokasi tersebut. Kemudian mereka melakukan protes menolak kehadiran Rocky Gerung di wilayah tersebut. Dan alasan mereka itu Yogyakarta itu merupakan kota pelajar yang berbudaya dan bermartabat. Jadi massa yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB, mereka itu meminta si Rocky Gerung tidak hadir sebagai narasumber. Karena dia itu kan seorang penghina presiden, penghancur kehormatan bangsa, dan perusak moralitas anak bangsa. Nah, mereka tuh akan membiarkan acara ini berlangsung dengan tertib asalkan kedua orang tersebut, maksudnya itu Rocky Gerung dan Refy Harun itu tidak menjadi narasumber. Namun situasi pun menjadi tidak terkendali ketika si Rocky Gerung malah menanggapi protes dari mereka dengan sebuah pantun.
yang malah justru memprovokasi emosi massa yang protes itu. Nah, kira-kira seperti ini. Pohon jati tumbuh di sawah, kalau nggak ngerti, jangan marah-marah. Begitu kata Rocky Gerung. Nah, karena massa itu semakin terprovokasi ya, pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak terduga. Di mana salah satu pemuda yang melakukan protes itu melakukan pelemparan botol minuman plastik ke arah panggung. Dan apesnya, botol plastik tersebut mengenai leher si Refli Harun. Dan aksi tersebut pun tentu saja memicu reaksi sejumlah mahasiswa dan situasi di sana itu semakin memanas. Tapi bersyukur para aparat kepolisian yang memang sudah standby dan berjaga di sana, mereka bisa mengendalikan situasi. Dan pada akhirnya keributan pun dapat diredam. Nah, menanggapi kasus kemarinnya, saya secara pribadi juga merasa sangat muak lah sama si Rocky Gerung dan Refli Harun. Tapi semuak-muaknya kita terhadap mereka, kita juga harus menjaga adab dan perilaku kita. Karena aksi kekerasan dan anarkis yang berupa pelemparan botol plastik atau apapun itulah, itu sama sekali tidak dibenarkan. Karena justru aksi semacam ini malah hanya akan memberikan panggung kepada si Rocky Gerung untuk melakukan playing victim dan untuk memperoleh simpati masyarakat. Jadi sebaiknya para panitia tuh yang bikin-bikin acara itu lebih mempertimbangkan secara matang-matang terlebih dahulu sebelum kalian menentukan narasumbernya. Buat apa sih kalian itu mengundang tokoh-tokoh yang provokatif seperti Rocky Gerung? Dia kan sudah terang-terangan menghina Presiden Jokowi. Apa sih yang kalian harapkan bisa dipelajari dari si provokator seperti itu? Narasumber itu kan seharusnya mewakili nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat. Dan ketika kita berbicara Rocky Gerung ya, kita tuh tak bisa mengabaikan fakta bahwa dia sudah terlibat dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Panitia yang mengundang narasumber seperti ini ke dalam acara diskusi kebangsaan, ini jelas-jelas tuh tidak beretika lah. Malah, aksi seperti ini yang kalian mengundang narasumber seperti ini, malah seolah-olah panitia acara itu mendukung atau meremehkan tindakan penghinaan terhadap Presiden. Makanya acara seperti ini malah menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Padahal faktor keamanan adalah faktor yang paling utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap penyelenggaraan sebuah acara. Semoga ke depannya pihak panitia itu lebih memperhatikan hal-hal kecil semacam ini dalam memilih narasumber terutama, sehingga acara diskusi itu tidak berakhir kacau seperti acara di Jogja kemarin. Oke? Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Terima kasih sudah menemani saya, Yanti, berbicara politik di Stiwat TV. Gerak cepat, Indonesia maju.